Perkenalkan, nama saya Tri Mumpuni. Saya berada di IBK Farm sekarang, tempat di mana anak-anak muda dilatih untuk menjadi patriot energi, patriot desa untuk daerah Jawa Barat, wirabangsa, yaitu kegiatan social business untuk anak-anak muda yang memberikan benefit kepada masyarakat, tidak hanya sekedar profit. Dan juga ada satu program namanya Patriot Negeri. Itu dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah kabupaten dalam hal ini. Nah, saya selama ini sibuk mengurusi pembangunan yang namanya pembangunan berbasis masyarakat untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur, yaitu memberi akses listrik, air bersih, jembatan, kadang-kadang perbaikan sistem pertanian. Disinilah kemudian saya berharap anak-anak muda Indonesia akan meneruskan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Di IBK Farm ada Life Learning Farm, kalian bisa belajar untuk bertani secara organik, dari hortikultur, magot, dan lain-lain yang erat berhubungan dengan kehidupan di pedesaan. Bagi saya, sosok Kartini adalah sosok pendobrak. Dia seorang perempuan yang mampu berpikir beyond zamannya. Artinya apa? Pada abad 18 bisa dibayangkan ya, banyak buku yang saya baca tentang dia. Dia sudah berpikir jauh ke depan. Bagaimana perempuan-perempuan harus diberdayakan untuk mampu memilih. Bahwa yang terbaik adalah sesuai dengan passion atau hati perempuan di saat itu, di mana kita semua masih dikekang, di mana semua waktu itu perempuan-perempuan Indonesia tidak sanggup dan tidak mampu memilih. Bahkan Kartini pun juga akhirnya harus pasrah karena dia kemudian harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda dengan seorang pria yang belum tentu dia mencintainya. Tapi selain itu, yang penting dan harus saya garis bawahi adalah Kartini berusaha menyuarakan apa yang ada di hatinya tentang perempuan Indonesia yang harus maju, harus berdaya, harus setara, dan memberikan manfaat buat sesama perempuan Indonesia. Keluar dari belenggu, saya katakan mungkin penindasan atau penjajahan dari sebuah sistem yang tidak berpihak kepada perempuan. Saya melihat perempuan masa kini itu bermacam-macam. Tidak bisa saya klasifikasikan dalam satu kelompok gitu. Ada perempuan yang menjadi breadwinner. Apa itu? Kepala rumah tangga. Ada sebuah jokes, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, tetapi kenapa sekarang nasibnya menjadi tulang punggung? Itu banyak saya dengar. Artinya apa? Perempuan yang kurang beruntung nasibnya, misalnya retaknya sebuah perkawinan, atau mungkin suaminya meninggal gitu, sehingga dia harus menjadi tulang punggung. Atau bahkan kalau juga bernasib kurang baik, misalnya bertemu seorang pria yang tidak mau bekerja. Ada saja. Dan kasus ini banyak saya temui di daerah-daerah. Apalagi di tingkat pedesaan, itu juga ternyata sudah mulai banyak. Untuk mengatasi hal seperti ini, saya hanya bisa menyarankan menjadi kuat. Kerja laki-laki dan pria itu sama. Tadi saya katakan Kartini ingin kita setara. Artinya apa? Setara adalah tidak peduli siapa yang mencari nafkah, karena semua sudah dituliskan sama Yang Maha Kuasa. Yang penting laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan hanya laki-laki tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui anak. Selain itu semuanya sama. Itu yang akan saya terus bicarakan. Perempuan boleh bergerak di bidang apapun, tidak hanya kasur, sumur, dapur. Itu sudah menjadi mitos sebaiknya ya di masa lalu. Nah, yang lebih penting sekarang ini, saya ingin melihat anak-anak perempuan Indonesia di masa yang akan datang, di mana harapan saya mereka bisa ya menjadi seorang perempuan yang hebat dengan banyak pilihan yang menjadi pilihan sesuai dengan kesadarannya. Menjadi wanita karir, perempuan karir, silahkan. Memang itu juga menjadi hak kita. Mau menjadi ibu rumah tangga, silahkan. Ibu rumah tangga juga sangat terhormat.
Artinya apa? Perempuan adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Mendidik satu perempuan itu mendidik satu generasi. Itu harus diingat. Jadi tidak sembarangan bahwa menikah itu meningkatkan status sosial, kemudian anak itu bonus. Tidak. Persiapan yang betul-betul lahir dan batin, ya, untuk menjadi perempuan yang mampu melahirkan generasi yang nantinya memberi manfaat buat bangsa Indonesia. Itu harus jadi pertimbangan utama manakala kita memutuskan untuk berumah tangga. Itu menurut saya kalau kita harus mengklasifikasikan perempuan Indonesia itu ada yang mungkin golongan grassroots yang harus bekerja keras, ada yang di tengah-tengah yang mungkin dia berkarir juga ibu rumah tangga, ada yang punya beban berat, ada yang hanya di rumah, kemudian suaminya kaya raya, kerjanya menghabiskan uang suami, yaitu sah-sah saja. Tetapi tolong bijaksanalah karena tidak semua perempuan beruntung seperti itu. Buat saya meneruskan perjuangan Kartini adalah membuka akses sebesar-besarnya kepada kaum perempuan, kepada anak muda yang nantinya kelak mampu memberikan yang terbaik, memberi legasi yang terbaik untuk bangsa ini. Artinya apa? Di setiap bidang apapun yang digelutin dan diminati harus betul-betul all out, harus dikerjakan dengan hati, sungguh-sungguh dan yakin. Di setiap kesulitan itu Tuhan akan hadir. Jadi gak usah pernah takut. Yang penting gunakan hidupmu untuk bermanfaat buat orang banyak. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat buat manusia lain. Peran perempuan dalam pembangunan sekarang ini sudah luar biasa. Banyak saya lihat perempuan-perempuan hebat yang mampu meraih jabatan-jabatan yang tertinggi di negeri kita ini, dalam lembaga-lembaga negara. Sekali lagi saya katakan, untuk perempuan-perempuan itu, jangan lupa, pikirkanlah perempuan-perempuan lain di akar rumput, di grassroots yang belum seberuntung kalian. Bikinlah kebijakan yang selalu berpihak kepada perempuan. Bikinlah kebijakan yang mempermudah hidup perempuan, yang memberikan akses kepada perempuan untuk menjadi lebih nyaman hidupnya, lebih tidak menderita. Jadi sekali lagi, perempuan masa kini kalau bisa dikatakan perempuan yang hebat kalau dia juga memberikan kehebatan-kehebatan untuk perempuan-perempuan lain yang belum seberuntung kalian. Yang membuat saya bahagia sebagai perempuan adalah ya minimal saya sudah memberikan akses kepada perempuan-perempuan di desa untuk tidak bekerja keras mencari kayu bakar karena sudah ada listrik, untuk tidak bekerja keras mencari air bersih seperti di Indonesia bagian timur harus jalan kaki 2 jam, ada yang harus turun bukit sedemikian rupa, naik lagi sampai bisa 2 jam juga gitu ya. Kita memberikan akses air bersih dengan solar pumping system, mendatangkan air di depan rumah atau bahkan langsung di rumah para perempuan yang selama ini bekerja keras khusus untuk mencari air bersih, mencari kayu bakar untuk mencukupi basic need ya bagi keluarga mereka. Kebutuhan dasar perempuan itu yang harus kita dukung sehingga dia bisa bekerja memberi yang terbaik untuk keluarganya. Kebutuhan dasar keluarga yang bisa dicukupi oleh perempuan. Ini saya merasakan sekali manakala saya berada di daerah-daerah terpencil Republik Indonesia. Itu yang membuat saya sangat bahagia, dan yang lainnya adalah saya bisa membawa anak-anak saya untuk paham bagaimana hidup itu menjadi bermanfaat buat masyarakat dan selalu berbagi. Berbagi itu yang saya ingat dari orang tua saya adalah kalau kita tidak punya uang, berbagilah dengan tenagamu, berbagilah dengan pikiran. Yang penting hidup berbagi itu akan kembali kepada kita sendiri. Kebahagiaan adalah kalau kita mampu berbagi dengan orang banyak. Saya kira ini penting banget. Dan saya belajar dari suami saya bahwa hidup itu harus bisa menakar,
mana harus berhenti, manakala sudah cukup, sehingga orang lain juga akan kebagian resources yang selama ini kita gunakan. Sosok yang paling mendukung dalam kegiatan saya tentunya suami dan juga anak-anak. Saya merasa bersyukur bahwa saya dilahirkan sebagai perempuan yang mampu melakukan apa yang menjadi greget atau passion saya. Itu yang paling penting. Dan pesan saya kepada perempuan-perempuan Indonesia, hiduplah sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Tetapi harus hidup di jalan yang benar. Kebenaran dan kebaikan itu akan selalu menang di akhir nanti. Meskipun dalam dunia yang penuh dengan intrik-intrik dan ada kejahatan-kejahatan yang saya lihat, tetapi sebagai perempuan kita harus menunjukkan bahwa perempuan sebaiknya dan seharusnya menunjukkan hal-hal terbaik buat lingkungan kita, keluarga kita, dan masyarakat. Sekali lagi, live simply so that other can simply live. Itu pesannya Gandhi. Mudah-mudahan perempuan Indonesia mampu memaknai dan memahami kata-kata itu. Terima kasih.